Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indovisual Channel guys. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah SWT yang sudah memberikan banyak kemudahan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Serta salawat dan salam marilah kita sampaikan junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Apakah kalian mengetahui sesungguhnya ada berapa jumlah Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul jumlahnya sangat banyak sekali. Totalnya terdapat 124.000 Nabi dan 312 Rasul. Namun dalam Islam kita hanya diwajibkan untuk mengetahui dan mempelajari 25 Nabi dan Rasul. Lalu, apakah perbedaan antara Nabi dan Rasul? Secara bahasa, Nabi diartikan sebagai hamba Allah SWT yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Nabi merupakan manusia biasa seperti kita. Hanya saja, Nabi diberikan kelebihan dan amanah untuk mengingatkan orang di sekitar dan keturunannya agar memiliki perilaku baik dan menyembah Allah SWT. Nabi berasal dari istilah kata naba yang memiliki pengertian dari tempat yang tinggi. Sedangkan Rasul adalah hamba Allah SWT yang menerima wahyu dari Allah SWT melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri dan umatnya. Semua Rasul adalah merupakan Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Berikut sejarah atau kisah Nabi Saleh. Nabi Saleh alaihissalam merupakan salah satu nabi dari 25 nabi utusan Allah SWT yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Saleh alaihissalam merupakan nabi kelima yang diutus untuk menyebarkan ajaran menyembah Allah SWT setelah kehancuran kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam. Beberapa ulama meriwayatkan jika Nabi Saleh alaihissalam memiliki seorang ayahanda bernama Ubaid. Nabi Saleh alaihissalam diangkat oleh Allah SWT sebagai seorang nabi pada tahun 2100 sebelum Masehi. Apabila diruntuhkan maka silsilah dari Nabi Saleh yaitu Saleh bin Ubaid bin Masjid bin Ubaid bin Hadir bin Syamud bin Atsir bin Aram Sam bin Nuh. Jadi dapat disimpulkan jika Nabi Saleh alaihissalam masih memiliki darah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Saleh berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Syamud. Diriwayatkan dari Abu Hajjar, nabi-nabi yang lain berasal dari bangsa Arab. Selain Nabi Saleh alaihissalam adalah Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Saleh alaihissalam adalah nabi yang diutus setelah Nabi Hud alaihissalam dan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Semasa hidupnya, Nabi Saleh alaihissalam menetap di daerah Arab Utara, tepatnya di Al-Hijr. Selama di Al-Hijr, Nabi Saleh alaihissalam merupakan salah satu orang yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Syamud. Kaum Syamud sangat pandai dalam lahan atau terutama batu-batu pegunungan. Hal tersebut dikarenakan daerah Hazramaut yang merupakan tempat tinggal kaum Syamud adalah pegunungan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 9. Dan terhadap kaum Syamud yang memotong batu-batu besar di lembah, Quran surat Al-Fajr ayat 9. Perjalanan Nabi Saleh, kaum Syamud yang menjadi target dakwah dari Nabi Saleh alaihissalam adalah kaum yang menyambung hidup melalui bercocok tanam, arsitektur, dan berternak. Kemampuan yang dimiliki kaum Syamud di bidang arsitektur sangatlah mengagumkan. Mereka memahat bukit berbatu banyak ditemukan di Al-Hajr menjadi bangunan indah dan megah. Sedangkan pada hamparan tanah dan datar mereka membangun istana-istana. Kaum Syamud yang ingkar kepada Nabi Saleh alaihissalam pada saat itu diketahui kaum Syamud menyembah berhala sesuai yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Awalnya kaum Syamud sangat menghormati Nabi Saleh alaihissalam
karena mereka menaruh harapan pada beliau untuk meneruskan tradisi kaum Syamud, yaitu menyembah berhala. Namun ketika Nabi Saleh alaihissalam mulai menyampaikan ajar untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya, maka kaum Syamud menjadi kecewa dan murka. Mereka mulai memusuhi Nabi Saleh alaihissalam karena beliau meminta untuk meninggalkan persembahan berhala yang sudah menjadi bagian dari tradisi secara turun-temurun. Selain memiliki kebiasaan menyembah berhala, tabiat lainnya yang dimiliki oleh kaum Syamud adalah angkuh dan sombong. Mereka seringkali meremehkan dan memandang rendah kaum lainnya. Bahkan dalam kesehariannya, mereka selalu berbuat maksiat seperti berzina, mabuk-mabukan. Gaya hidup kaum Syamud tersebut telah menyimpan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena alasan tersebutlah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Saleh menjadi nabi dan ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Syamud seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 73. Dan kepada kaum Syamud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang padamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini unta betina dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Jangan disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapat siksaan yang pedih." Quran surah Al-A'raf ayat 73. Berikut mukjizat Nabi Saleh. Unta betina yang keluar dari batu sebagai salah satu mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Dijelaskan para musyafir bahwa sebagai bukti kerasulan Nabi Saleh alaihissalam, kaum Syamud menantang beliau untuk dapat mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Saleh alaihissalam pun menyanggupi permintaan kaum Syamud tersebut dan mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi Saleh alaihissalam, keluarlah unta betina dengan ciri-ciri sama seperti yang disebutkan oleh kaum Syamud. Unta tersebut dikenal dengan sebutan unta betina Allah. Namun ada pula yang masih pada pendiriannya untuk menentang Nabi Saleh alaihissalam. Maka bersabdalah Nabi Saleh alaihissalam, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat kebenaran untukmu. Sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Quran surat Hud ayat 64. Dan janganlah kamu mensentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Quran surat Asy-Syura ayat 156. Namun hal tersebut tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan berterima kasih. Para penentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan tidak suka akan kehadiran unta tersebut karena dianggap meminum banyak air di sumber mata air yang milik mereka. Terbunuhnya unta betina Allah, para kaum Syamud yang menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa kesal karena banyak ternak mereka yang kurangan air. Mereka menganggap kehadiran unta betina hanya menambah beban mereka karena menghabiskan jatah air di sumber mata air. Mereka pun segera memikirkan rencana jahat untuk membunuh unta betina tersebut. Di antara orang-orang yang berencana melakukan pembunuhan tersebut, unta betina Allah, terdapat dua wanita yang menjadi provokator rencana tersebut. Dua wanita tersebut adalah Sadu binti Mahyam bin Juhair al-Mukhtar dan Unaizah binti Gunaim bin Mizlas. Unaizah merupakan istri dari Zu'ad, salah satu pemimpin penentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Unaizah dan Juma memiliki 4 orang anak perempuan dan membentuk perjanjian dengan Khudar bin Shalif untuk dapat memilih salah satu anaknya apabila berhasil membunuh unta betina. Syadud pun melakukan hal yang sama, yaitu menawarkan dirinya sendiri pada Misra bin Mahraj bin Mahya apabila Misra mampu membunuh unta tersebut. Khudar dan Misra yang tergiur dengan tawaran kedua wanita tersebut pun bertekad penuh untuk membunuh unta betina dengan mengajak 7 pemuda yang lain. Mereka mengawasi ketika unta betina sedang minum air di mata air, lalu secara kilat memanah betis unta tersebut sembari menikam bagian perut unta dengan menggunakan pedang. Dengan begitu terbunuhlah unta betina Allah yang merupakan mukjizat milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah dan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah
dari berbagai peristiwa yang terjadi. Semoga Allah melindungi kita semua dari segala bentuk kejahatan yang terjadi. Amin. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.